Terima kasih. Pertama-tama kami dari tim seleksi mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan juga mengucapkan selamat kepada Fritz Edward Siregar yang sudah lolos ke tahap wawancara 22 orang di antara 200-an lebih yang mencalon. Artinya sudah menyingkirkan sekitar 200 orang calon. Anda siap untuk mengikuti pendalaman hari ini wawancara? Siap, Pak. Apa perlu waktu untuk berdoa? Sudah ya, cukup ya. Oke, pertama akan didalami oleh Bapak Haryono. Persilakan. Selamat pagi, saudara Fritz. Ya. Kalau ini karena yang diinterviewkan 22, Anda masuk salah satu dari 22. Komparasi dengan 22 yang lain, kalau dikategorikan antara dua, yang satu adalah yang pernah terlibat langsung dalam proses pemilihan. Anda termasuk yang belum pernah. Iya, Pak. Apakah itu di Bawaslu, di Panwas Kecamatan, belum pernah. Tentunya ini akan punya punya pengaruh di dalam persoalan wawancara ini. Kalau toh kemudian sekarang Anda sudah lewat dalam proses itu, katakan saja nanti akan menjadi salah satu. Sebetulnya yang terpikir di benak Anda, adakah Anda semacam sesuatu yang kemudian saya pasti bisa berbuat sesuatu, meskipun itu harus berhadapan atau harus bersaing dengan yang sudah punya pengalaman? Kata saja itu adalah what are you betting? Apa yang Anda pertaruhkan? Menurut versi Anda, tolong jelaskan pada kesempatan ini. Baik, Pak, terima kasih pertanyaannya. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Apa yang saya bawa ke dalam Bawaslu adalah sebuah ide segar dan juga pengalaman saya selama saya di Mahkamah Konstitusi untuk membangun sebuah sistem, dan juga bagaimana pengalaman saya pada saat di National Legal Reform Program, bagaimana saya harus mengerjakan sebuah detail dari sebuah perencanaan sampai pada sebuah kasus. Jadi yang saya bawa itu adalah dari observasi saya terhadap dari apa yang selama ini terjadi di Bawaslu, bahwa di Bawaslu itu belum memiliki sebuah blueprint bagaimana penanganan sebuah perkara, bagaimana sebuah perkara itu masuk sampai kepada keluar, bagaimana kepada sebuah itu dapat dinikmati oleh masyarakat. Saya pernah membangun sistem itu. Jadi sebuah case management system yang bisa diupload, yang bisa dibuat di dalam oleh seluruh Bawaslu, baik kabupaten ataupun provinsi, kemudian tersentralisasi. Yang pertama secara manajemen, dan yang kedua adalah pengetahuan saya bagaimana seharusnya Bawaslu itu bertindak. Saya dari pengalaman saya dan dari pengetahuan saya terhadap Bawaslu itu masih memiliki kemungkinan untuk bisa diekspand, baik secara penanganan dan fokusnya kepada sengketa penanganan pemilu. Nah, dengan kemampuan itu saya memiliki kepercayaan diri untuk bisa berkompetisi dengan para teman-teman yang lain yang sudah pernah punya pengalaman di pemilu. Anda membangun sistem, tapi karena di Bawaslu-nya itu adalah sebagai sesuatu organ yang berfungsi untuk menjalankan sesuatu proses demokratisasi untuk fairness. Tentu fairness tidak hanya ditentukan oleh sistem, ditentukan oleh orang-orang yang melaksanakan sistem. Bisakah Anda menjamin pada kita atau memberikan gambaran pada bahwa fairness itu akan selalu pertahankan Anda? Atau itu bagian dari integritas Anda dalam menjalankan fungsi-fungsi? Artinya tidak mudah untuk dipengaruhi, tidak takut akan ada ancaman. Itu yang saya sampaikan. Saat saya mulai mendaftar untuk di Bawaslu, yang pertanyaan dari istri saya adalah, apakah kamu yakin kamu masuk ke Bawaslu? Apakah kamu siap
untuk bukan saja sibuk dalam sebuah kegiatan Bawaslu, tapi resiko-resiko yang pasti akan saya hadapi pada saat untuk menjadi komisioner Bawaslu. Hal itu saya sudah diskusikan dengan istri saya, bahwa di dalam untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia dibutuhkan orang-orang yang muda, yang punya kepercayaan dan tahu bahwa saat kita menjabat menjadi menjadi penyelenggara pemilu, salah satu Bawaslu, akan ada intimidasi, ada godaan, dan itu sudah saya persiapkan bahwa hal tersebut pasti akan datang. Dan dengan melihat pengalaman saya di masa lalu Pak Har, di mana pada saat saya menjadi project officer di National Legal Reform Program, saya bertanggung jawab untuk secara sendiri, saya bertanggung jawab untuk mengelola $2,7,5 juta, atau kalau dalam kurs sekarang itu hampir 41 miliar. Itu saya handle sendirian dengan finance. Dari situ saya punya kesempatan, kalau menurut versi saya punya kesempatan untuk mempergunakan budget yang ada untuk mendapatkan kickback ataupun untuk mendapatkan sebuah kesempatan untuk memperkaya saya sendiri. Tapi hal tersebut tidak saya lakukan. Kenapa? Pertama, karena saya percaya bahwa integritas itu adalah nilai yang saya punya. Saat integritas itu tercoreng, maka sebenarnya saya tidak punya nilai sama sekali secara pribadi. Fondasi itu yang selalu saya pegang, karena pada saat itu tercederai, seakan-akan saya tidak memiliki nilai lagi sampai saya masa yang akan datang, karena legacy yang saya berikan buat untuk anak saya bahwa kebijaksanaan, keberanian dan kemandirian serta integritas itu adalah nilai yang menyokong kehidupan saya terbesar ini. Terima kasih Pak Har. Selanjutnya Ibu Betty Ali Syahban. Baik, selamat pagi Pak Fit. Selamat pagi Bu. Bapak kan profesinya sekarang ini dosen ya. Boleh disampaikan, tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa Bapak bisa membawa nilai tambah dari segi pengalaman membangun sistem. Jadi satu hal yang lain yang sangat penting dari profesi sebagai anggota Bawaslu adalah kemampuan kepemimpinan, ya, karena yang di manage itu provinsi, kabupaten kota sampai ke sana ya. Pengalaman apa dari segi kepemimpinan yang Bapak punya? Baik, dengan melihat kembali yang pada saya yang terakhir, pada saat saya menjadi National Legal Reform Program itu, saya bertanggung jawab, saya memiliki produk hampir 10, dan 10 itu saya harus memiliki 10 partner. Dari 10 partner tersebut, mereka memiliki 10 partner itu bisa satu universitas atau satu masyarakat sivil. Jadi saya punya 10 partner yang saya harus koordinasikan. Saya harus menjamin bahwa apa yang sudah kita setujui dalam term of reference, dalamnya deadline itu terpenuhi. Nah, dan itu membuat saya untuk bisa mengerti karakteristik orang. Ada yang dari universitas swasta, dari universitas negeri, adanya masyarakat sipil, dan bagaimana saya bisa melalui hubungan, melalui kerjasama, melalui saling mengenal dan mendengar apa yang kekurangan dan apa yang bisa saya bantu dari segi project officer, itu terakhirnya membuat program tersebut bisa jalan. Mungkin seakan-akan kecil bahwa itu cuma 10 partner, tapi 10 partner dengan karakteristik yang berbeda, dan kita punya deadline yang jelas, kita memiliki output yang ingin dihasilkan, dan seluruh output itu tercapai. Saya merasa saya memiliki kepemimpinan untuk dalam mengelola. Apalagi dalam proyek itu saya juga harus menghandle 2 orang peneliti untuk membantu saya dalam melakukan proyek-proyek tersebut. Anda selama ini dalam proyek yang Anda pimpin itu dengan berbagai universitas dan partner ya. Umumnya mungkin
bisa yakinkan saya bahwa Anda punya kapasitas untuk itu? Baik, 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 Bu Peri. Saya percaya bahwa dalam kita tidak dapat mempergunakan satu yang value yang sama pada saat kita berhadapan dengan orang. Kita harus melihat konteks dia itu datang dari mana. Dan saya rasa fleksibilitas yang saya punyai, bahwa saya kebetulan saya beruntung saya pernah menjadi bagian dari Mahkamah Konstitusi. Jadi saya pernah tahu bagaimana rasanya dealing dengan bagian birokrasi. Dan saya mengerti kadang-kala ada hal-hal yang harus saya lakukan, saya harus ikuti karena itu adalah bagian dari birokrasi tersebut. Saya juga pernah menjadi bagian dari masyarakat sipil dan sekarang saya menjadi dosen. Saya rasa, dan apalagi kalau saya hubungkan dengan masa lalu saya, bahwa saya juga pernah menjadi di law firm, itu membuat saya punya kemampuan untuk bergaul dengan berbagai orang dari berbagai pihak dengan berbagai latar belakang. Saya harus saya akui ada effort yang lebih besar bagi saya untuk belajar, misalnya harus tahu bagaimana dealing dengan teman-teman dari partai politik, dan proses pembelajaran tersebut saya harus tahu dan harus saya lakukan. Baik, Bapak menilai integritas Bapak 90% ya, dari skala 1 sampai 100. Soal integritas itu biasanya baru teruji kalau kita sudah dihadapkan pada situasi di mana pilihannya untuk berkompromi itu begitu besar karena ada resiko yang sangat besar. Ya. Bapak pernah mengalami itu? Pernah. Saat saya di project officer di National Legal Reform Program, saya bergaul dengan para vendor, baik dari vendor percetakan, IT, dan juga dari teman-teman partner universitas. Ada satu kesempatan di mana seorang teman yang saya tahu juga teman, dia memberikan saya sebuah amplop saat kita sedang rapat. Dan terus saya bilang, ini apa? Ya, terima kasih lah kan sudah dipilih. Terus saya bilang, ya jangan. Maksud saya, pada saat Anda memberikan itu, bagi saya Anda sudah membeli saya, dan saya akan terikat selamanya kepada Anda. Dan akhirnya saat itu saya tolak. Beruntung kemudian teman saya mengerti, dan terakhirnya pertemanan kita tetap terjadi, dan malah saya mendapatkan respect yang lebih besar dari beliau. Dan itu menurut saya itu menjadi sebuah cerita yang akan sering saya ulang, karena saya setia pada hal-hal yang kecil menurut saya. Mungkin cuma sebuah amplop, mungkin tidak banyak kali ya, tapi pada saat saya setia pada hal-hal kecil, saya percaya bahwa hal-hal kecil itu akan menjadi besar, dan suatu hari saya akan mampu untuk menolak hal-hal yang lebih besar, karena saya berani untuk menolak hal-hal yang dari kecil sampai yang besar. Terima kasih Bu Betty. Pak Ramlan. Mas Ketua, Fritz, jadi ketemu tamu, tapi saya ini masih sebagai bapak di sini kan tidak pantas juga ya. Kira Fritz, pengalaman kamu pertama di soal pemilu ini tahun 99 ya? Kamu waktu itu jadi anggota atau asisten? Menjadi asisten, Pak. Oh, pada pemilu pertama tahun 99. Saya mau tanya, apa pengalaman yang kamu bisa dapatkan ya, lesson learned itu dari membantu staf khusus panitia pengawas pemilu 99. Saya sendiri waktu itu anggota. Silakan. Pengalaman yang saya dapat itu adalah pengalaman pada saat Panwas harus sering pergi berbagai daerah bertemu dengan Panwas provinsi, di mana munculnya pada saat itu kan Panwas itu adalah baru pertama kali Panwas itu muncul, dan ternyata tidak semudah yang dibayangkan untuk bisa menerangkan konsep pengawasan pemilu, karena belum pernah ada. Jadi banyak hal yang harus dijelaskan kepada anggota Panwas di provinsi. Hal yang kedua yang saya rasakan adalah itu pertama kali saya melihat bagaimana pemantauan pemilu di
di berbagai daerah. Dan yang ketiga yang saya pelajarin adalah bahwa meskipun hal itu Panwas sudah ada, tapi dia harus berhubungan sama Mahkamah Agung dan berhubungan dengan KPU dan berhubungan dengan polisi. Banyak rekomendasi yang disampaikan oleh Panwas itu tidak ditanggapi ataupun mentok di Mahkamah Agung. Dan saya itu belajar bahwa kadang-kadang harus perlu dilakukan sebuah tindakan lebih untuk agar memastikan sebuah keputusan dari Bawaslu itu bisa dihormati. Meskipun harus dilihat pada saat itu konteks yang berbeda dengan sekarang, di mana pada konteks saat itu KPU-nya juga masih terdiri dari anggota partai politik yang mungkin agak lebih kacau daripada sekarang, dan mungkin penerimaan dari KPU juga agak sulit terhadap Panwas pada masa itu. Saya merasa saya mendapatkan pendidikan politik, the real politik, saat saya menjadi staf khusus di Panwas dulu tahun 99. Oke. Tadi kamu katanya mau menawarkan satu sistem gitu ya untuk merespon pengaduan. Ini berarti menuntut pengetahuan, pemahaman Frits itu tentang pola pelanggaran pemilu di Indonesia, pelanggaran hukum pemilu di Indonesia. Frits bisa menyampaikan kepada kita pola pelanggaran pemilu, pelanggaran hukum pemilu di Indonesia itu seperti apa? Kalau pola Prof, kalau kita berbicara pola, maka kan pola itu akan berhubungan dengan pertama, pola yang pertama adalah munculnya money politik. Terus yang kedua, pola yang kedua itu adalah yang membuat orang untuk tidak memilih apa yang dia pilih, atau membuat orang harus memilih apa yang dia diminta buat untuk harus memilih. Saya rasa kedua hal itu yang menjadi pola utama di dalam penindakan dalam pelanggaran pemilu. Meskipun memang ada pelanggaran kampanye ataupun dalam pelanggaran terhadap masalah administrasi, tapi menurut saya pola yang utama di dalam pelanggaran pemilu itu adalah dua itu, Bro. Soal dia dalam money politik dan juga membuat orang tidak memilih. Oke, walaupun lebih dari itu sebenarnya, tapi coba lihat money politik. Money politik itu apa? Ini kan istilah, ini kan tidak istilah umum gitu ya. Hukum kan nggak ada sebut money politik. Ya. Itu realnya apa sih money politik itu? Ini juga masih bisa dipilah-pilah lagi ya. Ya, Prof. Ya. Kalau menurut saya money politik itu pertama yang seperti tahu untuk membayar kepada si orang yang untuk yang uang yang diberikan kepada si pemilik suara untuk memberikan suaranya kepada orang lain ataupun kepada sebuah calon tertentu. Atau money politik kedua itu adalahnya penyerahan dana kepada penyelenggara pemilu untuk meloloskan orang-orang yang bermasalah untuk bisa menjadi calon. Ataupun money politik adalah orang-orang daripada sebuah perusahaan ataupun sebuah perseorangan ataupun sebuah orang ataupun perusahaan yang menyerahkan dananya kepada seorang calon melebihi apa yang seharusnya sudah ditetapkan untuk bisa masuk sebagai calon anggota perwakilan. Saya rasa lihat itu sebagai bagian dari money politik. Detail-detail kalau masuk money politik itu kan terlalu umum, makanya saya minta bagaimana Frits mengetahui detail jenis-jenis yang disebut money politik. Belum semua yang Anda sebutkan itu hanya beberapa saja. Yang lebih jauh. Yang lebih jauh mungkin juga termasuk itu, Prof. Termasuk di dalam pada saat pada saat dana yang diserahkan kepada anggota KPU pun kepada anggota Bawaslu pada saat terjadinya sebuah proses
rekapitulasi sehingga terjadi sebuah perubahan angka ataupun sebuah untuk meloloskan orang-orang yang seharusnya tidak lolos untuk bisa lolos. Uangnya dari uang itu bisa dari si calon ataupun bisa dari pihak ketiga dalam rangka untuk meloloskan seorang calon. Atau juga bisa money plot itu pada saat sebuah proses kampanye. Kalau menurut saya, bahwa misalnya kampanyenya 60 detik misalnya, tapi kemudian ada dana yang diberikan oleh pihak ketiga kepada media misalnya untuk memperpanjang sebuah proses dari yang harusnya 60 detik bisa menjadi 120 detik dan bisa muncul lebih banyak lagi. Meskipun itu mungkin dananya tidak dari si calon, tapi dari orang ketiga kepada pihak media, tapi demi keuntungan seorang calon ataupun sebuah partai politik, saya berpendapat bahwa itu juga sudah menjadi bagian dari money politik. Salah satu yang banyak disorot oleh Bawaslu karena Bawaslu mendiamkan hal itu. Itu kalau dalam kajian pemilu itu sudah banyak istilahnya itu digunakan. Tapi di Indonesia disederhanakan saja, padahal sebenarnya lebih kompleks daripada itu. Petahana. Oh iya, ya. Seperti dana bantuan dari si petahana kepada sebuah RT ataupun sebuah RW ataupun program pembangunan fokus kepada kantong-kantong tertentu ataupun yang bantuan langsung kepada UKM ataupun kepada lembaga masyarakat lainnya. Saya minta satu lagi yang masih ini juga banyak disorot, bahkan dalam undang-undang pilkada juga sudah disebut yang rumusannya tidak berbeda dengan yang lalu. Apa itu? Kedudukan untuk ketentuan administrasi dan pidana sekaligus sekarang penegakannya dipisah. Yang saya tahu yang berkaitan dengan di pilkada berkaitan dengan money politik yang berkaitan dengan terstruktur masif dan sistematis itu, Pak. Apa itu? Yang terstruktur masif dan sistematik. Itu kan soal vote buying tadi itu. Ini soal pencalonan itu banyak beredar uang juga, atau uang apa namanya itu, Pak, yang ya istilahnya kalau PKS menyebut mahar gitu. Dulu saya pernah istilah sewa perahu gitu. Ya, Sekarang apa namanya dalam undang-undang nomor 10 2016. Maksud saya mengerti bahwa itu uang untuk bahwa si seorang yang diserahkan oleh oleh calon kepada partai politik agar dia bisa masuk menjadi calon. Ya, itu dalam undang-undang sekarang sanksinya apa? Oh, kalau itu sanksinya maka dia dapat tidak diloloskan, meskipun memang tidak diloloskan, dan kedua dia juga tetap harus menjalani tindakan pidananya. Hukuman pidana. Sanksinya kan dari kedua pihak, toh, baik memberi maupun yang menerima. Nah, yang memberi sanksinya apa, yang menerima sanksinya apa? Ini dalam undang-undang berkaitan pilkada. Ini masih administratif ya, sanksi administratif. Bagi sanksi bagi yang menerima adalah dia tidak dapat ikut dalam proses pemilunya. Dia kepesertaannya dalam pemilu menjadi gugur. Istilahnya pembatalan ya, nah, bagi yang memberi, bagi yang memberi maka pencalonannya dapat dibatalkan dan juga dia harus menjalani hukuman pidana. nah ini administratif saja bagi yang memberi.
memberi itu dan menerima dan tidak. Oke, ini saya sebenarnya mau menguji tadi, saya nggak tahu sistem yang kamu usulkan itu kalau disebut bagaimana memproses pengaduan itu mulai dari sampai pada penegakannya. Menurut saya itu harus dilandasi oleh satu pemahaman yang akurat, lengkap mengenai pola-pola pelanggaran. Itu yang satu money politik, tapi sekali lagi pola pelanggaran itu tidak hanya itu. Itu dari saya. Terima kasih, Pak. Ibu Valina, silakan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Kalau saya tidak panggil kamu ya, jadi saya panggil tetap pakai Pak Fritz, meskipun masih muda ya Pak Fritz ya. Kalau melihat CV tadi sudah disampaikan oleh Pak Prof. Haryono tadi dan Pak Ramlan. Kalau melihat CV Pak Fritz ini belum punya pengalaman empirik ya, pengalaman empirik di dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Sementara kita tahu pemilu di Indonesia itu sangat kompleks, banyak aktor yang terlibat di dalamnya. Tidak hanya penyelenggara dan pemilih saja, tapi di situ ada birokrasi, di situ ada penyandang dana dan tim sukses dan pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap kalah menangnya seseorang, baik itu pilek, pilpres maupun pilkada gitu ya. Jadi imajinasi itu perlu didukung oleh pengalaman empirik. Meskipun demikian, Pak Fritz ini adalah seorang akademisi. Karena itu kami sangat menghargai akademisi yang punya kehendak untuk mencalonkan sebagai penyelenggara pemilu, dan tidak banyak sebetulnya memang calon kami dari akademisi. Seorang ahli hukum ya, tata negara ya di sini ya. Salah satu persoalan besar itu di dalam melaksanakan, dalam melakukan fungsi pengawasan ya secara efektif itu persoalan masalah penegakan hukum pemilu mengenai azas kepastian hukum ya. Karena banyak pihak lain begitu yang punya peran yang sama untuk penegakan hukum. Contoh soal ini, pilkada serentak gelombang 1 di Sumatera Utara di Kabupaten Humbang Hasundutan ya, itu dua paslon itu dari partai yang sama, dari Partai Golkar. Karena Partai Golkar ini kan konflik waktu itu. Jadi satu paslon ini diloloskan setelah melalui satu mekanisme proses sengketa di Panwasli, maka diloloskan, meskipun dari KPU nggak diloloskan. Satu lagi yang paslon yang lain yang merasa dirugikan kemudian mengajukan upaya ke PT UN gitu ya. Oleh PT UN diloloskan gitu. Jadi dua-duanya dari Partai Golkar. Makanya orang Batak mengatakan bah itu pemilu katanya. Biarkan partai itu bikin pecah saja semua, bikin 3-4 partai dalam satu partai yang sama supaya calon banyak kan gitu. Nah, bagaimana saudara melihat persoalan ini? Karena ini sangat mempengaruhi efektivitas kinerja dari pengawas pemilihan umum kita. Coba jelaskan. Kalau saya melihat bahwa dalam secara konteks Bawaslu itu harus terlibat pada saat seseorang itu melakukan sebuah kasus seperti itu terjadi. Maksud saya itu kan bukan terjadi saat dia sudah masuk di petun. Saat masih heboh di KPU dalam media itu juga sudah bisa ditangkap feeling itu oleh si Bawaslu. Nah, dari situ kenapa salah satu ide yang soal sistem yang saya buat, yang ingin saya bangun di dalam Bawaslu, ada sebuah kesamaan dari Bawaslu, ide bagaimana cara untuk melakukan sebuah penindakan, pencegahan dan pelanggaran, dan ide tersebut bisa ditangkap oleh seluruh Bawaslu provinsi dan juga oleh Bawaslu di kabupaten kota. Di dalam konteks Humbang Hasundutan, bahwa pada saat bahwa
Panwas melihat bahwa ada kemungkinan potensi konflik yang terjadi saat itu, dalam kapasitasnya si Bawaslu harus bisa melakukan koordinasi kepada si KPU untuk tegas dalam melakukan ini. Anda harus tegas bahwa kalau memang seperti ini cuma ada satu, silakan hanya ada diloloskan satu. Dan juga apabila pun kemudian itu masuk kepada Bawaslu dalam kasus dalam Bawaslu harusnya melihat apakah putusan yang dilakukan oleh KPU itu sudah sesuai dengan peraturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pada saat itu terjadi, maksud saya Bawaslu harus bisa pertama dia kasih tahu kepada si KPU ini ada potensi konflik yang bakal akan terjadi. Yang kedua, si Bawaslu harus tegas pada saat dia pada kasus sengketa itu akan muncul sampai kepada di Bawaslu, dia harus bisa memutus sesuatu dengannya mandiri dan bisa memberikan kepastian kepada si KPU bahwa apa yang kami lakukan itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, maksud saya adalah melihat banyak kasus yang semacam ini tidak ada dikembang hasundutan atau hasundutan. Nah, ya kan hasundutan itu. Ya, tadi saudara mengatakan hasundutan, kumbang hasundutan. Juga di beberapa daerah lainnya juga seperti itu. Jadi karena diberikan akses oleh undang-undang bahwa tidak hanya diselesaikan sengketa itu oleh Bawaslu, Panwaslu, tapi mereka yang juga merasa dirugikan bisa melakukan upaya ke PT UN, bahkan sampai ke PT TUN gitu. Nah, bagaimana Anda menghadapi masalah ini soal azas kepastian hukum ini? Mungkin ada tawaran dari saudara, tawaran solusi. Kalau tawaran yang saya sampaikan adalah bahwa pada saat ini kan Bawaslu itu tidak secara penuh menyelesaikan sengketa pemilu, bahwa ada kasus tersebut itu diserahkan kepada petun. Nah, yang tawaran yang saya berikan, kenapa tidak sengketa pemilu itu semua berkumpul di Bawaslu? Jadi membuat Bawaslu menjadi sebuah lembaga pemutus sengketa proses pemilu. Maksud saudara tidak perlu lagi melalui petun ya, jadi cukup di satu. Ya. Karena menurut saya dengan itu tersentralisasi di Bawaslu dapat membuat suatu putusan secara konsisten dan juga dia bisa melihat bagaimana pengalaman yang terjadi di daerah lain. Tadi mengenai money politics tadi yang Prof. Ramlan sampaikan. Bagaimana saudara melihat soal money politics ini kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 10 yang mengatur soal ini itu di pasal 73, kemudian di Per Bawaslu Nomor 13. Bagaimana Anda melihat ini antara pasal di Undang-Undang Nomor 10 pasal 73 dengan tata cara teknis penanganan masalah money politics yang dibuat oleh Bawaslu Per Bawaslu Nomor 13? Itu bagaimana Anda melihatnya? Saya merasa bahwa Bawaslu tidak berani untuk mengambil posisi bahwa kalau ini, maksud saya Bawaslu membiarkan kewenangan tersebut untuk diberikan atau diselesaikan oleh lembaga lain. Jadi dia hanya sekedar sebagai kotak pos dan meminta itu buat untuk diselesaikan oleh kepolisian ataupun untuk ditindaklanjuti oleh lembaga lain. Apa kelemahan dari Per Bawaslu Nomor 13 itu? Sebetulnya kan pasal 73 itu sangat strategis, memberikan kewenangan yang besar ya pada Bawaslu untuk menyelesaikan. Karena kalau memang terbukti money politics, seorang pasangan calon itu bisa dibatalkan. Ya. Begitu meskipun sudah mengikuti tahapan, sudah ditetapkan dan mengikuti tahapan, bisa dibatalkan kalau terbukti. Nah, apa persoalannya dengan Per Bawaslu Nomor 13 itu? Menurut saya permasalahannya adalah si Bawaslu tidak berani untuk langsung menegaskan bahwa itu adalah kewenangan Bawaslu dan Bawaslu memberikan proses yang jelas bagaimana sebuah laporan, bagaimana sebuah tindakan, sebuah money politik itu terjadi. Jadi tidak ada panduan juklak dan juknis apa yang dimaksud dengan money politik. Pak Brits pernah baca Per Bawaslu 13 itu nggak? Pernah, Prof. Cuma saya agak kabur lupa. Kalau baca masa
begitu pemahaman. Sepertinya saya tidak yakin saya ingat, Prof. Saya senang ya ada anak muda ya yang mengikuti proses seperti ini. Tadi kekuatannya sudah disampaikan. Kelemahan dari Pak Frits ini apa? Yang itu nanti bisa karena kita ini bekerja ini kan dalam sebuah proses yang dinamika politik yang sangat tinggi. Gitu. Ada kelemahan dari segi pribadi Pak Frits gitu yang nanti bisa berpengaruh terhadap kinerja apabila terpilih sebagai anggota Bawaslu. Mungkin kelemahan saya kurang punya empati kepada orang lain. Mungkin saat kita menjadi sesama kolega, misalnya kita pingin melakukan ini misalnya, saya pingin agar hal itu terjadi dan kurang peduli bahwa mungkin teman saya punya masalah ataupun saya kurang melihat konteks dari seseorang. Sedangkan saya ingin segera, tapi kemudian mungkin terjadi akhirnya mungkin muncul friksi-friksi karena saya kurang melihat seseorang itu secara holistiknya. Ya. Sementara untuk bekerja sebagai pengawas itu ya perlu empati yang tinggi. Bagaimana itu? Saya rasa untuk pengawas yang dibutuhkan adalah bagaimana dia memegang teguh peraturan yang harus dilaksanakan. Pada saat ada sebuah bahwa hal ini harus dilakukan dan ini tindakannya, itu memberikan, menurut saya itu akan memberikan kepastian hukum dan itu akan dapat dijadikan contoh dan dapat dilihat apabila hal-hal seperti itu terjadi di kemudian. Dan saya rasa kepastian hukum itu penting karena kita membangun sebuah sistem. Baik, terima kasih. Silakan Pak Hamdi. Ya, Pak Frits. Ya, Pak. Secara teoretik, empatik itu faktor yang paling penting dalam kita berfungsi sebagai manusia yang normal. Bahwa kalau orang kehilangan empati itu bisa menjadi ruthless, kejam. Kemana Anda berada? Betul Anda kurang empati, tidak memiliki kemampuan empati. Bukan bisa menjadi soal yang serius, enggak. Maksud saya tidak memiliki, Prof. Misalnya saya merasa kurang bahwa misalnya kita sepakat untuk melakukan sesuatu dan si kawan ini mungkin teman saya ini tidak melakukan. Saya berpendapat bahwa kita sudah sepakat untuk melakukan sesuatu. Maksud Anda secara sosial kurang peka. Tapi kalau Anda mengatakan saya tidak mempunyai kemampuan empati, itu serius sekali itu. Ya, secara psikologi itu serius. Kalau Anda mengatakan bahwa saya kurang memiliki keterampilan sosial dalam hal peka, melihat orang lain, itu agak soft. Ya, kalau Anda mengatakan Anda tidak memiliki empati sosial itu gawat itu urusan. Ya, maksud saya seperti itu, Pak. Yang benar yang mana nih? Yang harus tegas gitu. Jangan kita diberi informasi yang keliru nanti. Sepertinya yang kedua, Pak, bahwa saya kurang peka terhadap seorang dalam melihat situasinya. Tidak memiliki empati, tapi mungkin kurang peka. Pak Erwan. Terima kasih Ketua Pak Frits, selamat ya sudah masuk di tahap ketiga. Saya sedikit melanjutkan pertanyaan dari statement awal Anda tadi ya, ingin mendaftar menjadi anggota atau komisioner Bawaslu karena Anda ini akademisi gitu ya, dan akan berkontribusi terhadap praktek kepemiluan di Indonesia. Nah, yang jadi problem atau tantangan itu, kalau tadi kan Anda katakan itu keunggulan Anda, salah satu poin positif Anda itu dari akademisi belum banyak
terpengaruh kemudian akan masuk ke Bawaslu. Tetapi dari banyak pengalaman, dari banyak praktek yang kami amati, tekad seorang akademisi untuk masuk menjadi praktisi di awal itu memang sepertinya punya idealisme, punya semangat yang menggebu-gebu gitu ya, mau mengubah sistem tadi, mau mengenalkan sebuah sistem yang baru. Nah tapi faktanya alih-alih tadi bisa mengubah sistem, akademisi yang masuk dalam sistem itu larut di dalam sistem itu, bahkan seringkali yang terjadi lebih menikmati dibanding orang-orang yang sudah ada di situ. Ini banyak sekali peristiwa yang seperti itu. Awalnya semangat menggebu-gebu karena tidak tahu ternyata di dalam itu bisa begini, bisa begitu gitu ya. Nah ini bagaimana? Apakah saudara memang betul-betul siap atau punya strategi, punya resep yang nanti kalau masuk dalam sistem Anda idealismenya ini masih tetap bisa dipertahankan, atau justru seperti contoh-contoh kasus yang lain malah larut menikmati sistem itu gitu. Seperti apa jaminannya atau bukti di awal ini yang nanti bisa membuat kami yakin Anda ini akan tetap idealis gitu. Terima kasih Pak Ewan. Saya menyadari terhadap kemungkinan tersebut, dan salah satu planning saya dalam komisioner Bawaslu adalah bahwa saya sejak awal saya hanya mendedikasikan diri saya untuk hanya satu periode di Bawaslu. Pertama, kenapa saya mendedikasikan hanya satu periode di Bawaslu adalah untuk saya tahu bahwa saya punya target untuk memberikan yang terbaik selama 5 tahun itu, dan tidak punya ide untuk masuk ke periode yang kedua. Hal yang kedua yang tetap saya lakukan adalah tetap melakukan komunikasi intens dengan masyarakat sipil yang terlibat di dalam pemilu dan kegiatan pemilu, untuk membantu Bawaslu bagaimana melaksanakan tugas Bawaslu. Hal tersebut akan memberikan dua dampak. Pertama, untuk membantu Bawaslu dari segi akademis dan praktis bagaimana seharusnya sistem pemilu ini dilaksanakan. Tapi di dalam satu sisi yang kedua juga memberikan kritik yang konstan kepada saya bahwa Anda sudah salah, Anda sudah tidak melakukan hal yang seharusnya dengan lakukan. Jadi dengan target pekerjaan yang jelas, dengan tetap berkomunikasi dengan teman-teman di masyarakat sipil, saya selalu diingatkan bahwa saya hanya punya tugas sementara, dan tanggung jawab saya untuk 5 tahun itu harus dipergunakan karena waktu yang dimiliki tidak banyak. Kalau nanti saudara ini sebelum masuk itu ya, apakah Pak Fritz ini sudah tahu selain tugas-tugas yang banyak sekali sebagai pejabat publik, nanti Anda ini juga akan mendapat banyak fasilitas. Kira-kira sudah tahu enggak fasilitas dari seorang komisioner Bawaslu? Apa yang akan bisa Anda nikmati? Mohon maaf Pak, saya tidak tahu karena belum pernah searching soal itu. Tapi gajinya anggota komisioner Bawaslu juga nggak tahu. Juga nggak tahu. Kalau nggak digaji bagaimana juga? Saya pernah menjadi PNS Pak, jadi saya tahu berapa gaji PNS, dan saya hidup pernah jadi PNS, jadi saya rasa pasti akan lebih dari gaji PNS. Kalau belum tahu fasilitasnya kok tadi sudah berani mendeklar hanya sekali itu, saya agak khawatir nanti setelah masuk itu plus berubah pikiran. Tidak Pak, itu termasuk janji saya di hadapan para Bapak Ibu sekalian bahwa saya siap untuk memberikan 5 tahun yang berikutnya buat untuk Bawaslu, dan seperti itulah profesionalisme yang terbaik yang saya punya bisa saya keluarkan dalam waktu 5 tahun itu. Nah, Anda ini kan banyak memberikan janji akan punya komitmen integritas, profesionalisme dan seterusnya. Di Republik ini tidak banyak pejabat publik yang punya keteguhan integritas. Kalau melakukan kesalahan itu berani mengundurkan diri. Yang terakhir ada kasus pilot yang mabuk kemudian dirut sekeliling itu mengundurkan diri. Nah, bagaimana Anda mensikapi peristiwa itu? Apakah
saudara akan mengikuti jejak itu gitu ya, orang-orang yang sedikit tadi menempuh jalan sunyi itu ada bagaimana? Seperti saya, kasus itu pilot itu bisa terjadi karena adanya pengawasan yang kurang, pengawasan dari bagian. Maksud saya kalau seorang pimpinan pejabat ada yang keliru kemudian berani mengundurkan diri. Nah, saudara nanti akan mengikuti jejak itu atau tidak? Atau tetap 5 tahun lah saya pokoknya fasilitasnya tidak enak. Oh, kalau begitu Pak Iwan, saya siap menanggung kesalahan, dan pada saat saya melakukan kesalahan dan saya siap untuk apabila memang saya harus berhenti karena kesalahan tersebut, maka saya akan berhenti. Terima kasih Pak. Masih ada 2-3 menit Pak Darmo. Oh, Pak Niko silakan. Pak Frits, Ya. kita kombinasi di sini integritas 90 ya? Apa? Integritas 90 kita di sini. Kalau ketelitian berapa Pak? Saya ketelitian 80 Pak. Ahli hukum loh, ahli hukum harus teliti Pak. Iya, Pak. Ya, jadi ini catatan karena di makalah pribadi Pak Frits ini halaman 3 ya. Siapakah orang-orang yang banyak mempengaruhi hidup Anda? Mengapa? Paragraf pertama, orang pertama yaitu bla 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 bla. Kemudian paragraf kedua, orang ketiga adalah bla 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 bla. Paragraf ketiga, orang kedua bahwa ada apa ini? Apakah memang yang orang kedua itu kenapa ada di paragraf ketiga, yang orang ketiga ada di paragraf kedua? Mungkin orang ketiga harus ada di paragraf kedua Pak. Mungkin saya terlalu cepat untuk mengetik dan tidak melakukan tidak membaca kembali dengan teliti. Ya, maksud saya gini, karena antara orang kedua dan ketiga ini saya pikir ini dua-duanya sangat penting dalam hidup Anda. Orang kedua yang ada di paragraf ketiga ini adalah Bivitri Susanti, itu kolega Anda. Sementara orang ketiga yang ada di paragraf kedua itu adalah pendeta dari mungkin nggak tahu komunitas Anda gitu kan. Jadi apakah Anda mengalami semacam kebimbangan ketika harus memilih mana yang lebih penting di antara dua nama ini? Saya rasa saya tidak memiliki kebimbangan Pak Niko, cuma saya kurang teliti dalam hal ini. Tidak, satu aja. Ini saya menarik tadi satu periode ini. Saya juga sempat berpikir ini sebentar lagi kalau kita tawarkan lagi kira-kira seperti Donald Trump, saya tidak akan terima gaji. Karena saudara Frits ini kita lihat anak-anak muda yang punya pikiran-pikiran idealisme, dan ini saya kira negara pemerintahan ini perlu. Yang pertama saya ingin melihat pandangan saudara tentang situasi. Soal money politik tadi berkali-kali itu ditanyakan, dan ini memang problem krusial. Kasus-kasus korupsi yang terjadi itu bermula dari itu, hanya masalah uang kecil, uang itu, tapi itu akhirnya membudaya persoalan itu. Dan Bawaslu sepertinya bersama organ-organ pengawasnya itu seperti tidak berdaya menghadapi itu. Tadi juga sempat ada itu pandangan dari salah satu calon, itu ada kecurangan yang dapat ditolerir dan tidak dapat ditolerir. Kalau saudara melihat praktek money politik seperti itu bagaimana? Melihat saudara bisa ditolerir atau tidak? Saya tidak menemukan alasan untuk bisa mentolerir Pak. Jadi pada saat sebuah money politik itu terjadi, itu langsung menurut saya itu tidak dapat ditolerir. Kalau begitu kira-kira konsep apa yang bisa saudara tawarkan untuk mengatasi soal itu? Karena ini terkait dengan tugas pengawasan, kecurangan-kecurangan dalam bentuk praktek-praktek money politik. Saya berpendapat bahwa Bawaslu sekarang menurut saya tidak tegas misalnya. Apakah berbeda untuk menyerahkan 100.000 sama 1 juta. Nah, maksud saya harusnya sejak awal si Bawaslu bisa memberikan juklak dan juknis kepada teman-teman di
Bawaslu di daerah, bahwa pada saat sebuah tindakan itu terjadi, meskipun jumlahnya cuma seperti itu, harus dilakukan tugas ini dan harus dilakukan tindakan ini. Secara petunjuk teknis tersebut yang secara jelas dan terinci, sehingga membuat ruang di Bawaslu di daerah juga tidak dapat manuver bahwa ini besar dan ini kecil, karena money politik tersebut menurut saya menjadi permasalahan besar, karena kita sebagai penyelenggara negara dan partai politik punya kewajiban untuk mendidik masyarakat. Jadi masyarakat juga tahu bahwa orang yang dia pilih itu adalah orang yang benar-benar gitu Pak. Jadi saat money politik itu tercederai, dosanya sebenarnya jauh lebih besar, karena dia membodohi masyarakat dan membuat masyarakat itu bergantung pada duit, tapi tidak kepada orang gitu. Terima kasih. Dari pemantau saya kira tidak ada ya. Pak Fritz ini mau akan selesai, tapi ada pertanyaan standar yang selalu kita sampaikan. Ini kan anggota Bawaslu ini 5 orang. Kalau Pak Fritz terpilih menjadi salah satunya, siapa sih kira-kira 4 orang lain yang menurut Pak Fritz itu cocok bekerja sama dengan Pak Fritz di Bawaslu? Yang pertama, tidak perlu menyebutkan alasan, namanya saja. Pertama Ibu Ari. Ibu Ari. Kemudian Ari Darmastuti ya. Oke. Kemudian Pak Ketut. Pak Ketut. Kemudian Pak Bagus. Pak Bagus. Oke. Dan satu lagi Ibu Ida. Ibu Ida yang dari Sumut. Ibu Ida ya. Oke. Safarida ya. Oke, terima kasih. Kami hanya ingin tahu saja. Tapi kalau terpilih yang lain kan bisa juga bekerja sama kan? Oh, bisa Prof. Cepat sekali berubahnya. Pak Fritz, soalnya udah udah hampir selesai. Ini ada surat pernyataan yang kalau Anda berkenan bisa diisi, kalau tidak juga tidak apa-apa. Dibaca dulu, diisi, ditandatangani, tapi nanti dibacakan secara jelas. Surat pernyataan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama lengkap Fritz Edward Siregar, nomor pendaftaran 109 Bawaslu, alamat Pondok Kelapa 4, Blok B 314, RT 0504, Kavring DKI, Pondok Kelapa, Jakarta Timur 13450. Menyatakan apabila terpilih menjadi salah seorang calon anggota Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI yang diusulkan oleh Presiden kepada DPR RI, bahwa saya tidak akan melakukan kegiatan penggalangan dukungan politik yang berpotensi mempengaruhi dan atau merusak integritas dan independensi Bawaslu RI sebagai penyelenggara pemilu. Yang membuat pernyataan Jakarta 19 Januari 2017, Fritz Edward Siregar, ditandatangani. Terima kasih Pak Fritz atas waktunya, dan kita doakan kembali ke aktivitas seperti sedia kala sembari menunggu hasil akhir dari tim seleksi.